Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Di penghujung hari ini, kita datang kembali ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Apapun yang telah kita lalui hari ini, kita percaya Tuhan tetap setia menyertai. Mari kita siapkan hati untuk merenungkan firman-Nya dan menerima damai sejahtera darinya. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Saat kami datang untuk membaca dan merenungkan firman, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kehendak. Pimpin kami dengan Roh-Mu, dan biarlah firman-Mu menguatkan serta menuntun hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, berlomba untuk mahkota kemuliaan. Ayat renungan diambil dari kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Firman Tuhan berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah?" Dalam surat kepada orang Ibrani, ditentukan maksud sepenuh hati yang harus menjadi ciri perlombaan orang Kristen untuk hidup kekal. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Cemburu, kebencian, sangka-sangka jahat, berbicara yang jahat, loba, inilah beban yang orang Kristen harus tanggalkan kalau ia mau berlari dengan berhasil dalam perlombaan yang kekal. Setiap kebiasaan yang memimpin kepada dosa dan membawa malu kepada Kristus harus disingkirkan, apapun pengorbanannya. Berkat surga tidak dapat menyertai seseorang yang melanggar prinsip-prinsip kebenaran yang kekal. Satu dosa yang disimpan dalam hati sudah cukup untuk merendahkan tabiat dan menyesatkan orang lain. Para peserta pertandingan pada zaman purba telah tunduk kepada penyangkalan diri dan disiplin yang keras. Tidak mengetahui dengan pasti apakah beroleh kemenangan atau tidak. Paulus berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa mereka semua berlari dalam perlombaan itu, tetapi hanya seorang yang menerima hadiah. Walaupun keinginan mereka amat besar dan para pelari sungguh-sungguh berjuang, tetapi hadiah hanya untuk seorang saja. Satu tangan hanya dapat menggenggam kalungan bunga yang dirindukan. Beberapa orang boleh berusaha dengan segenap kuat kuasanya untuk memperoleh hadiah. Tetapi sementara mereka mengulurkan tangan untuk mencapai hadiah itu, seketika itu juga orang lain telah mendahului mereka. Mungkin sudah menggenggam harta yang dirindukan itu." Bukan demikian halnya dengan orang Kristen. Tiada seorang pun yang menuruti syarat-syarat itu akan kecewa pada akhir perlombaan. Tidak ada seorang pun yang tekun akan gagal untuk mencapai sukses. Perlombaan itu bukan hanya untuk orang yang tangkas atau cepat, atau bukan hanya peperangan untuk orang kuat. Orang saleh yang lemah, demikian juga orang yang kuat, boleh memakai mahkota kemuliaan yang kekal itu. Semua orang boleh mendapat kemenangan melalui kuasa karunia ilahi dengan membawa kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Kristus. Praktek dalam seluk-beluk kehidupan meletakkan dasar dalam prinsip-prinsip firman Allah. Terlalu sering dipandang untuk tidak terlalu perlu. Sesuatu hal yang dianggap terlalu remeh untuk mendapat perhatian. Tetapi bila dipandang dari segi persoalan itu, sebenarnya tidak ada sesuatu yang patut dianggap remeh. Tiap-tiap tingkah laku dapat menolong atau menghalangi dalam skala yang menentukan pada kehidupan yang menang atau kalah. Upah diberikan kepada mereka yang menang akan sebanding kepada kekuatan dan kesungguhan dalam perjuangan yang mereka lakukan.
Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 7, halaman 262 sampai 264. Mari berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus berlomba dalam iman, mengejar mahkota kemuliaan yang telah Engkau sediakan. Kuatkan kami agar tetap setia, tidak mudah menyerah, dan senantiasa hidup menurut kehendak. Malam hari ini Tuhan, kembali kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin sedang sakit. Kiranya Engkau menjamah dan memulihkan dengan kuasa. Bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul, berikan kekuatan, penghiburan, serta jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Saat kami akan beristirahat, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berikan kami tidur yang tenang dan damai, serta bangunkan kami dengan semangat yang baru untuk terus melangkah dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.